Halo semuanya, salam sejahtera. Kami selaku kelompok dari mata kuliah Teori of State yang beranggotakan saya, Yuri Altov, Anya Aprilianti, Faizatar Haikal, dan Nabila Putri, serta Kevin Angelica, akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi negara. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Pak Besar atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini apa sih itu negara? Berikut pengertiannya, bahwa negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Dilanjutkan oleh Anya Aprilianti. Ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada George Jelin, yang dimana organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Yang kedua ada George Wilhelm, yang dimana organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sistesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Dan yang ketiga ada Rudolf Kren, yang dimana suatu organisasi yang timbul karena dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Dilanjutkan oleh Faizatar. Kemudian ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles, perpaduan dari keluarga yang mencakup dan hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Kemudian yang kedua ada dari Mr. Soekarno, yaitu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku penuh untuk sebuah kedaulatan. Kemudian yang terakhir ada dari Djoko Sutono, yaitu suatu organisasi atau kumpulan yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Kemudian dilanjutkan oleh Nabila Putri. Selanjutnya ada sifat negara. Yang pertama yaitu memaksa supaya peraturan dapat ditaati sehingga penertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Yang selanjutnya ada monopoli, yaitu untuk menetapkan tujuan bersama di masyarakat dan berhak melarang sesuatu yang dianggap bertentangan dengan tujuan di masyarakat. Yang terakhir ada mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Karen. Selanjutnya ada fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara ini mensejahterakan serta memakmurkan rakyat negara yang sukses dan maju agar bisa membuat negara bahagia dari sisi ekonomi maupun sosial secara kemasyarakatan. Yang kedua, melaksanakan ketertiban agar menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif. Untuk itu diperlukan ketertiban umum yang didukung oleh masyarakat. Yang ketiga, ada menegakkan keadilan negara, membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warga untuk meminta keadilan di segala bidang hidup. Dilanjutkan oleh Yuri Altov. Di sini ada teori fungsi negara. Yang pertama adalah anarkisme. Anarkisme bersumber dari bahasa Yunani yaitu anarchis, yang memiliki arti tanpa pemerintahan. Anarkisme ialah penyangkalan oleh negara serta pemerintah. Agar menjamin keamanan, ketertiban, serta mengusahakan bagi kesejahteraan rakyat, manusia tidak memerlukan negara serta pemerintah. Segala hal itu mampu dicapai sendiri oleh setiap individu dalam sebuah himpunan-himpunan yang terbentuk secara sukarela. Negara adalah sebuah badan yang tidak diperlukan. Dilanjutkan oleh Anya Aprilianti. Yang kedua ada individualisme. Individualisme ialah aliran yang mengajarkan jika negara ada untuk seorang individu, bukan untuk sebuah negara. Menurut paham individualisme, negara memiliki fungsi dalam melakukan pemeliharaan serta melakukan pertahanan dalam keamanan serta ketertiban bagi individu. Negara serta aparatur negara hanya memiliki tugas untuk menjaga untuk individu tidak terganggu keamanan serta ketertibannya dalam hidup, kebebasan, serta hak miliknya. Dilanjutkan oleh Faizatar. Kemudian yang ketiga ada teori fungsi negara sosialisme. Sosialisme ialah sebuah aksi sosial yang memerlukan adanya campur tangan dari negara yang seluas-luasnya dalam perekonomian. Fungsi negara wajib diperluas sehingga tidak ada lagi gerakan sosial yang tidak dilaksanakan oleh negara. Seluruh kegiatan negara bertujuan agar mampu memenuhi kesejahteraan bersama. Dilanjutkan oleh Nabila Putri. Selanjutnya ada unsur negara, yaitu rakyat atau penduduk.
Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara. Tanpa masyarakat, maka mustahil negara bisa terbentuk. Yaakov mengatakan bahwa negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami bumi ini. Diperlukannya dengan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dapat dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh Karen. Selanjutnya ada wilayah, yang dimana wilayah ini merupakan unsur yang kedua, karena dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara. Untuk mendirikan suatu negara ini sendiri dengan kedaulatan yang penuh, diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, udara, dan sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut, tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara, itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. Yang terakhir ada pemerintahan. Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati memungkinkan untuk bernaung, maka yang tidak kalah pentingnya ialah pembentukan suatu pemerintahan. Definisi pemerintahan secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan, serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan, serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga di mana mereka ditempatkan. Dilanjutkan oleh Yurialto. Berikut saya akan menjelaskan tujuan negara. Secara umum, tujuan negara menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terdapat dua tugas dari tujuan negara, yaitu yang pertama harus mengatur penghidupan dalam negara sebaik-baiknya. Yang kedua, negara harus mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan melalui aparatur yang berkuasa sebaik-baiknya. Dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan negara di Indonesia tertulis dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat bahwa tujuan negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dilanjutkan oleh Nabila Putri. Selanjutnya ada tujuan negara menurut para ahli. Yang pertama itu ada Aristoteles, yaitu tujuan negara menurut Aristoteles adalah suatu kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Keadilan pemerintah harus menjelma di dalam negara dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak mereka terima. Yang kedua ada Niccolo Machiavelli. Menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaraannya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Jadi dengan demikian, kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah semata-mata untuk kekuasaan. Yang terakhir ada Harold J. Lasky, yaitu menurut Harold J. Lasky, tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan yang dimana rakyat dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Faizatar. Kemudian ada bentuk negara. Bentuk negara ada dua. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang memusatkan kontrol negara pada suatu pemerintahan di level pusat atau nasional. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah pusat dapat mengatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negaranya. Kemudian yang kedua ada negara serikat. Negara serikat juga disebut sebagai negara federasi. Negara serikat adalah sebuah bentuk pemerintahan yang beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Pada negara serikat, pemerintah pusat tidak memiliki wewenang penuh atas provinsi atau negara bagian. Di dalam negara serikat, pemerintah provinsi atau pemerintah negara bagian memiliki otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh negara mereka. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.